Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakan di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, minal faidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kok rajin jawab? Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, masuk Minggu Paskah ketiga, Tuhan menyampaikan demikian, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, jelas sekali sabda Tuhan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka kita semua tanpa kecuali harus bersaksi tentang iman kita, tentang Tuhan kita yang kita percaya. Dan semoga kita mau sehingga nanti dimampukan. Karena Tuhan, terimalah Roh Kudus. Dan semoga sungguh kita mau dan akan dimampukan. Menjadi saksi yang meyakinkan. Semoga karena kita mengalami Paskah, merayakan, karena kita mengalami, semoga kesaksian kita meyakinkan. Bahkan semoga nanti keluarga kita, istri, suami, anak, bahkan kerabat kita, bahkan mungkin tetangga kita kepencut, tertarik menjadi Katolik karena kesaksian kita. Untuk menjadi saksi, tentulah kita setuju dengan ungkapan ini, menjadi pribadi beriman tangguh. Tidak mudah ngelokro, meleot, namun sungguh tangguh dalam suka duka, untung malang sebagai orang Katolik. Amin. Puji Tuhan, semuanya sudah mengatakan amin ya. Yang pertama, beriman tangguh. Beriman yang tangguh butuh waktu. Tidak seketika kita menjadi pribadi yang punya iman tangguh. Saya lahir dalam sebuah keluarga. Waktu ibu saya mengandung hamil, dokter yang menangani mengatakan bayi ini kembar banyu atau kembar air. Dan menurut pengetahuan, kalau kembar banyu, bayi nanti kecil, lebih banyak airnya. Bahkan bahaya, orang Jawa mengatakan bisa ngokop, bisa minum air kembaran itu. Lalu ibu berdoa, terutama rosario katanya, wong saya juga tidak tahu toh. Terus menerus berdoa dan memohon supaya bayinya sehat, bahkan semoga airnya sedikit atau bahkan tidak kembar banyu. Lalu ibu berjanji, ketika nanti anak ini lahir Tuhan laki-laki, kami persembahkan kepadamu. Dan 7 Februari 79 bayi itu lahir. Puji Tuhan, sehat, bahkan ginu-ginu. Karena waktu itu lahir 3,6. Lomba bayi sehat juara. Karena doa. Bahkan karena besar, ibu cukup kesulitan melahirkan. Katanya pakai tang. Jadi kepala saya ditang untuk ditarik. Maka waktu itu sebenarnya mau diberi Tangkibok, mau diberi nama Tangkibok, namun tidak jadi, jadinya Bondan. Dan ketika saya balita, saya masih ingat, saya tidur bersama ibu, diceritani macam-macam.
Ibu juga suka baca kitab suci, diceritani kitab suci, Santo Santa, dan juga yang lain. Lalu kelas 5 SD atau kelas 4, saya agak lupa, mulai diajari rosario, namun mulai dengan 5 Salam Maria. Setiap hari 5 Salam Maria. Baru kalau tidak salah ingat kelas 1 atau kelas 2 SMP, saya baru bisa rosario sendiri. Lalu lulus SMP, saya mendaftarkan di seminari Mertoyudan dan diterima. Itu perjalanan iman, butuh waktu. Dan yang kedua, beriman butuh ketekunan. Mengapa sampai saat ini saya sangat mencintai rosario? Karena mentor guru saya, ibu saya sendiri mengajari rosario itu mulai dari 5 Salam Maria. Maka saya sungguh sangat mencintai. Dan ketika waktu itu masih anak-anak balita dan SD, sering saya menemukan dan melihat ibu saya pegang rosario dan berdoa rosario setiap hari. Dan itulah yang membuat rosario menjadi devosi saya. Bahkan ibu saya sangat istimewa menurut saya, karena ibu saya maka istimewa. Setiap kali ziarah ke Gua Maria selalu yang dibeli rosario. Lalu kalau ibu-ibu itu punya tas banyak, jadi tasnya itu ada beberapa, yo rapi-api. Namun setiap tas ada rosarionya. Maka saya mengatakan istimewa ibu saya ini. Yang ketiga, beriman ada dalam ketegangan. Seperti apa yang disampaikan Tuhan dialami para rasul. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Meskipun saya juga bertekun dalam devosi, Bapak Ibu rajin devosi, ekaristi, dan lain sebagainya, pasti ada dalam tegangan. Kadang sangat percaya, kalau bahasa rohaninya itu konsolasi. Lalu ada saat kering, ada saat padang gurun, ragu-ragu, itu sering disebut bahasa rohaninya desolasi, kekeringan rohani. Mempertanyakan Tuhan, aku sudah doa ini, sudah mohon ini, sudah bertekun ini, kok tidak diberkati? Dia yang mungkin lebih jahat banding-banding ke. Lalu merasa Tuhan tidak adil. Aku sudah lebih baik, dia yang kurang baik, lah kok malah diberkati? Nah, memang inilah manusia. Para rasul pun ada dalam ketegangan itu. Mengapa? Karena kita manusia. Kita terbatas, mau memahami yang tak terbatas, tidak mungkin. Maka kita percaya itu karena diberkati, dianugerahi kepercayaan oleh Tuhan. Maka untuk beriman butuh waktu, butuh ketekunan. Seperti kita makan, meskipun kita tidak semangat makan, tetap makan supaya sehat. Meskipun kita tidak semangat berdoa, berdoa supaya sehat rohaninya, ora edan. Supaya dikuatkan. Seperti makan, mungkin kita malas, tidak selera, kita makan supaya kita dikuatkan, disehatkan. Meskipun kita ragu, tidak percaya, kita berdoa supaya kita sehat rohani. Amin. Puji Tuhan. Dan semoga kita sungguh-sungguh mampu setia dalam suka duka, untung malang. Dan Tuhan sungguh akan datang kepada yang setia. Seperti para rasul yang ragu, takut. Mereka bersembunyi. Datang damai sejahtera bagi kamu. Lihatlah aku ini
aku sendirilah ini. Maka di tahun keluarga ini, dalam setahun ini, kita ingin membuat sesuatu yang istimewa. Yaitu apa? Kita beri judul ngopi bareng. Wah, keren ya. Kita akan ngopi bareng selama setahun. 2 bulan sekali, mulai bulan ini, yaitu ngopi bareng tahun keluarga. Apa itu ngopi? Ngobrol pengalaman iman. Nanti bersama di lingkungan masing-masing dan juga di wilayah. Ngopi bareng pertama dengan tema membangun iman. Nanti di lingkungan diharapkan pemandu lingkungan, ketua lingkungan untuk mewujudkan ini. Ngopi, ngobrol pengalaman iman bareng, boleh sambil ngopi, santai, makan kacang, ngobrol pengalaman iman. Tema pertama, membangun iman. Lalu ngopi kedua, membangun harapan. Ini nanti diharapkan terjadi Juni di lingkungan. Lalu ngopi ketiga, ngobrol pengalaman iman ketiga, membangun kasih. Nanti di lingkungan, ngobrol pengalaman iman tentang kasih. Lalu ngopi keempat di wilayah. Kita punya wilayah 5 dengan tema membangun keluarga yang penuh iman, harapan dan kasih di tengah keluarga masing-masing dan di tengah masyarakat. Nah, semoga ngobrol pengalaman iman, ngopi bareng ini membuat kita bisa menjadi pribadi yang beriman tangguh. Sehingga kita mendengar pengalaman ibu, bapak, saudari-saudara kita di lingkungan, dan nanti yang keempat di wilayah kita tahun ini sungguh terbangun keluarga sebagai fondasi iman, harapan dan kasih. Dan semoga sabda Tuhan terlaksana. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sehingga dengan demikian hidup kita boleh menjadi saksi yang meyakinkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.